Wah, sudah baru ya. Iya. Pak Sony. 2 jempol 4. Iya makanya. Baru ini. Wireless ya. Iya. Belum tapi ya. Sinyal. Ini sinyalnya ini ya. Ya udah biru. Ini udah di project belum? Coba. Lep. Apa? Kurang nancep. Kurang nancep. Sip. Cek. Cek. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'du. Hadratul mukarramin, para alim, para ulama, jemaah Masjid Al-Barkah yang dirahmati Allah. Alhamdulillah. Mohon izin, bulan lalu saya absen, maklum. Saya kalau akhir tahun maupun awal tahun ada kegiatan di kantor, jadi ini pun saya minta maju karena nanti Sabtu ketiga ada juga acara. Jadi mudah-mudahan tidak mengurangi niat kita bersama untuk ngaji kitab Madzhabul Arba'ah. Hari ini kita lanjutkan kajian materinya, sudah saya kirim 2 bulan yang lalu ke Pak Sony. Mudah-mudahan nanti kita bagi menjadi 2. Ini hari ini kita bahas wudu, mungkin dengan hal-hal yang terkait dengannya. Terus kemudian kita lanjutkan nanti khusus bulan Maret, nanti kita lompat dulu ya ke fikih puasa mungkin ya, supaya nanti nggak apa-apa lompat dulu puasa. Materinya sudah tersusun, cuman puasanya dulu dikasih karena sudah makalahnya sudah saya bagi nurut tema. Jadi tema wudu, tema bertoharo, tema sholat, tema zakat, tema puasa. Nah, tema puasa nanti kita majuin dulu nanti di bulan depan insyaallah, sehingga nanti kita waktu masuk bulan Ramadan tanggal 3 April ya insyaallah, mungkin masih ada kajian juga ya di Ramadan ya, nggak tahu ya. Nah, nanti kalau memang Ramadan ada kajian, kita lanjutkan dengan tema mungkin zakat atau apalah ya nanti, sehingga nanti Bapak tetap dapat tema-tema yang relevan dengan yang kita kerjakan. Mudah-mudahan segala upaya dari segenap DKM, segenap jemaah Masjid Al-Barkah senantiasa mendapatkan ridha dari Allah Ta'ala, dan ilmu kita menjadi ilmu yang bermanfaat. Amin ya rabbal alamin. Salawat serta salam marilah kita sampaikan kepada manusia mulia, baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang sunnah-sunnahnya kita ikuti, sunnah-sunnahnya kita hidupkan. Mudah-mudahan itu sebagai tanda cinta kita pada beliau. Man ahya sunnati faqad ahabbani wa man ahabbani kana ma'i fil jannah. Siapa orang yang menghidupkan kebiasaanku, maknanya ia cinta padaku, kata beliau. Siapa yang cinta padaku bersamaku di surganya Allah Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Fikih Madzhabul Arba'ah itu kalau Bapak lihat kitab aslinya yang dulu pernah saya sampaikan ke Pak Sony ya, ada 4 giga itu. Nanti cari aja yang terjemah juga ada ya, di sana sudah saya kasih yang terjemahan, juga ada yang kitab aslinya ya. Dasar saya menulis makalah atau makalah tentang fikih Madzhabul Arba'ah ini ada 4. Yang pertama fikih Madzhabul Arba'ahnya Abdurrahman Al-Jaziri. Kemudian yang kedua adalah Rahmatul Ummah fi Ikhtilafil A'immah Syekh Muhammad Al-Hanafi. Kemudian yang ketiga adalah kitab Fikih Islam wa Adilatuhu Dr. Wahbah Zuhaili. Dan yang keempat adalah kitab-kitab yang tipikal seperti kitab Al-Ijma', kitab-kitab yang merujuk kepada 4 mazhab. Mudah-mudahan nanti kalau sempat silakan dibuka saja, tapi ini sudah saya ringkaskan, nanti boleh dibandingkan dengan kitab aslinya, sehingga kita punya tradisi untuk menderas atau membaca kitab-kitab yang sumber aslinya, sehingga kita terbiasa dengan tradisi ilmu, tidak katanya. Artinya kita sudah punya konsep kayak orang sekolah,
Jadi semua materi yang saya sampaikan saya berusaha sekuat mungkin seperti mirip orang yang sekolah. Jadi nanti bisa ditarik balik, bisa dicek lagi. Mungkin ada kekeliruan juga bagi saya juga bisa selamat. Artinya kalau ada pun kekeliruan, bapak-bapak boleh memberikan feedback ke saya. Misalnya nih Gus ini keliru, nah, bapak boleh sampaikan. Karena bagi saya begini ini memang tradisi yang biasa dari dulu ya. Jadi nggak usah sungkan misalnya Gus ini kayaknya ayatnya yang ditaruh nggak relevan, misalnya Pak Sigit ngomong gitu. Ayatnya di sini kitabnya ini gitu. Pak Sigit ngomong begitu. Oh beres bos, nah gitu. Nanti makalahnya next saya ganti, saya kirim lagi ke bapak ya. Kira-kira itu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Fikih Madzhabul Arba'ah bab toharo dimulai dari bab wudu ya, bab wudu. Jadi karena kita ada sebenarnya waktu saya ngaji seperti ini ada WA ke saya, Gus kok balik ke wudu? Ya nggak apa-apa, ngaji itu balik ke bab wudu boleh, bab yang lain-lain boleh, nggak apa-apa. Nanti akan ketemu mana-mana yang kita atau bapak atau ada ibunya ya, mana yang belum tersentuh oleh kajian bapak ibu. Ya saya coba berusaha nah ini alhamdulillah ini Pak Sigit ya. Jadi puasa Recep besok aja lah ya, sekarang nggak usah deh. Anget bener ya, Bismillah. Maunya sih puasa Recep, tapi berhubung ngaji di Al-Barkah ada kopi ya segala. Sunnah ini. Ya, kita mulai dari bab toharo, dan toharo sebenarnya bab sebelum ini adalah bab hadas dan najis. Namun nanti saya mohon izin pada Pak Sony saya sisipkan ya materinya. Kalau ada pertanyaan bab najis dan hadas yang menurut 4 mazhab. Ya. Tapi karena kita basisnya adalah dari toharo itu wudu ya kita baca dulu. Dalil yang terkait dengan wudu itu qot'i. Ya. Qot'i itu maknanya disebut di dalam ayat Al-Quran surat Al-Maidah ayat 6. Kan masih ingat ya teorinya ini untuk refresh ya, bahwa dalil dari hadis dari Quran maupun hadis itu ada 2 ya. Quran dan hadis itu merupakan dalil nakli, tapi motretnya ada 2 cara. Pertama yang qot'iyah maknanya sudah tersurat dalam 2 sumber hukum itu dan kita tinggal baca sudah ngerti maksudnya. Meskipun nanti untuk ketika mengimplementasikan kita butuh bantuan kitab atau bantuan tafsir ya. Nah salah satunya adalah ini qot'iyah. Sedangkan yang kedua adalah yang menduga ayatnya bunyinya nggak tersurat seperti yang diinginkan, seperti yang dimaksud. Tapi maknanya terkandung itu hukum yang dimaksud. Makanya itu dhoniyah. Jadi dalil Quran yang qot'iyah, dalil Quran yang dhoniyah. Dalil hadis yang qot'iyah, dalil Quran yang dhoniyah. Nah, ruang dhoniyah itulah nanti yang menyebabkan kita selama ini berbeda. Ruang dhoniyah itu. Karena dhoniyah itu nanti tergantung dari seberapa tepat penafsir atau mufassir menafsiri ayat itu. Sedangkan yang mutlak benar punyanya Allah, tapi para ahli tafsir ada yang hampir tepat seperti para pemanah persis di tengah itu kena atau meleset dikit ke lingkaran nomor 10 kalau kita pandangan itu, atau nomor 9. Jadi nanti kira-kira kalau kita membaca tafsir atau syarah hadis, kita pastikan bahwa itu adalah pendapat. Nah, karena wilayah pendapat itu banyak, maka saya punya pesan dari guru saya, kalau menyampaikan pendapat-pendapat fikih, sampaikan semua potensi kemungkinan, termasuk taruhlah saya sebut kiri dan kanan, dari yang paling kiri sampai yang paling kanan sampaikan. Artinya misalnya contoh yang sederhana aja. Sholat dengan masker begini, dengan masker ya, dengan masker begini ini aja waktu awal-awal pandemi itu saya ditanya itu sah nggak orang yang sujud dengan menutup hidungnya? Gitu. Itu kalau kita paham pandemi ini banyak sekali hikmah ilmunya. Jadi langsung saya buka kitabnya bahwa di semua mazhab ya Hanafi, Maliki, Syafi'i dan Hambali itu udah dirinci masing-masing bahwa sholat itu syarat sujud ini karena nyangkut sujud ya.
itu apa yang harus nempel ke tempat sujud. Misalnya ini kita cerita pengantar ya. Nah setelah dibuka persis, maka hanya satu mazhab yang wajib hidungnya nempel ke tempat sujud. Dia punyanya Hanafi. Makanya kalau zaman pandemi saya bilang kalau pas Hanafi ini harus diturunin dikit gini Pak. Gini, sehingga hidungnya ini kena tempat sujud. Itu punya Hanafi. Sedangkan Maliki, Syafi'i dan Hambali gak usah. Tetap begini, nggak apa-apa. Yang penting dahinya ke tempat sujud. Nah begitu ngomong dahi, 4 mazhab ini beda lagi. Yang harus bersih semua dahinya dari penghalang, dalam bahasa fikih namanya ha'il, penghalang, itu Syafi'i. 3 lembar rambut pun batal. Makanya orang yang pakai peci seperti Pak Sony, Pak Ali, Pak Dokter, saya pastikan mazhabnya Syafi'i. Kenapa? Pakai peci. Mau peci hitam, mau peci hijau, mau peci kuning, pasti Syafi'i. Ya. Pasti. Karena apa? Di Syafi'i itu nggak boleh waktu sujud gelembreh begini, apanya nih? Apanya rambut gondrong ya? Nggak boleh. 3 lembar itu batal. Udah menjadi ha'il. Sedangkan mazhab Hambali maupun Maliki, bahkan Maliki itu begini boleh. Begini boleh. Asal masih ada ini, masih yang terbuka, masih boleh. Jadi orang yang sholat nggak pakai peci terus begini, nanti kalau setelah sholat misalnya bapak mau negur, sampean mazhabnya apa? Tanya, misalnya di sini ada sholat ya, orang begini sholat. Terus dia jawab Maliki, ya udah jangan diterusin, itu bener dia. Tapi kalau nggak tahu, wah ini masalah ini. Sholat tapi nggak tahu. Terus ada yang nanya, Gus bukannya nggak pakai mazhab-mazhab, udah saya bilang ini kita ngaji, ini ngaji mazhab, jadi harus pakai mazhab. Jadi udah saya bilang dah pakai mazhab. Nah, yang begini-begini ini Pak, itu di fikih itu rinci. Nanti bab wudu juga. Bahkan nanti ketika kita bahas terkait wudu, yang mungkin Bapak dan Ibu di sini atau di siaran ini nanti menanyakan, ada hal-hal yang selama ini nggak terpikirkan bahwa di wudu itu ada potensi tanda kutip quote-unquote kita itu wudu kita itu nggak sah. Ada potensi. Gara-gara menafsiri yang dimaksud sikut itu sampai mana? Ini loh. Yang dimaksud siku itu sampai mana? Ini makanya kita mau tampilkan dulu dalilnya. Apakah pas ini ada tulang siku ya Pak ya? Atau lewat atasnya sini? Akan masalah kalau waktu wudu bajunya lengan panjang. Kayak beliau, kayak Pak Ali pakai jas misalnya wudu jasnya nggak dilepas kayak ini. Kan masalah kan waktu dicenceng begini hanya sampai sini. Sementara kalau bisa disepakati nanti sikunya hanya yang depan ke sini saja yang kena, yang belakang nggak kena, ya batal. Berarti nggak tercapai. Nah yang begitu-begitu itu fikih itu rinci. Makanya kadang-kadang kalau ribet apa sih belajar fikih? Sampai lebih baik ribet. Tapi nanti hasilnya sampai itu pas begitu mau sholat atau selesai wudhu itu yakin bahwa wudhu kita sudah beres. Terus misalnya Gus, misalnya saya baru tahu bahwa itu ada hukum wudhu itu kalau hanya dikit aja sikutnya yang kena, saya selama berpuluh-puluh tahun gitu ya nggak apa-apa. Karena baru taunya sekarang. Makanya sebenarnya enak nggak ngaji sebenarnya lo ya. Karena nggak tahu kan nggak enak, nggak kepikiran, malah enak sebenarnya. Jadi ngaji gini malah masalah, malah lebih tahu lagi, wah repot lagi. Malah enak nggak ngaji di rumah gitu. Tapi begitu lihat YouTube ngaji, sampai ngaji. Oke baik. Dalil qot'i terkait wudu itu adalah surat Maidah ayat 6. Ini clear bunyinya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu idza qumtum ila sholati faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiq wamsahu bi ru'usikum wa arjulakum ilal ka'bain. Sampai situ tentang wudu. Sisanya tentang kalau sakit, kalau safar dan seterusnya itu boleh tayamum dan seterusnya. Secara tafsir asbabun nuzul dan juga tartib nuzulnya ayat ini adalah di Madinah. Jadi ayat ini turunnya di Madinah. Sementara kalau ini nyangkut wudu turunnya di Madinah, padahal ketika syariat Islam sebagai syariat agama itu Nabi itu sholat dari umur 40. Pertanyaannya dilanjutkan. Kalau ini ayat turunnya di Madinah itu adalah Nabi eranya dibagi dua ya. Era Mekah 13 tahun, era Madinah 10 tahun.
Ya kurang lebih 23 tahun lebih lah, 2 bulan lebih atau lebih 2 bulan sekian. Nah kalau misalnya pertanyaannya dilanjutkan oleh orang-orang yang kritis menanggapi sesuatu, kalau ini ayat ini perintah wudhu atau gambaran wudhu ini clear turun di Medina, dan ini menurut catatan saya terkait dengan kapan turunnya Al-Baqarah ini adalah tahun kedua Hijriah atau menjelang tahun kedua Hijriah, berarti sudah kalau di Mekah 13 tahun pertama Hijriah, terus tahun kedua Hijriah, berarti pada tahun ke-15 Rasulullah jadi Nabi, baru ada ayat ini. Pertanyaannya dilanjutkan, apakah selama 15 tahun Nabi jadi pembawa agama ini, terus kalau sholat wudunya pakai dalil mana, misalnya begitu. Misalnya pertanyaan seperti itu. Maka nanti kitabnya ada lagi, nanti saya sisipkan ya. Namanya Tarikhut Tasyri', sejarah pensyariatan. Jadi Nabi itu secara teori wudhu, prakteknya wudhu sudah dikenalkan oleh malaikat Jibril ketika beliau mendapat wahyu yang pertama, yaitu sepulang dari Gua Hira bulan Ramadan tahun pertama kenabian, tepatnya beliau umur 40. Begitu pulang pakai selimut, turun surat Al-Mudaththir, terus masih selimutan lagi turun surat Al-Muzammil. Nah ketika turun surat Al-Muzammil itu ayat 1 sampai 19 itu perintah sholat. Tapi sholatnya sholat Qiyamul Lail. Ketika beliau SAW melepas keluar dari tempat tidurnya dan nggak pakai selimut lagi, terus beliau disuruh ke, kalau Bapak nanti umroh, karena ini umroh sudah dibuka, saya tahu tempatnya karena pernah saya lihat dari teks-teks sejarah, termasuk di mana letak rumah Nabi ketika jadi Rasul bersama Ibu Khadijah, dan di mana Jibril jejakkan kakinya dan keluar air. Itu posisinya saya udah dapat gambarannya, meskipun perlu diteliti lebih lanjut, dan ini kalau butuh waktu. Jadi begitu Rasulullah dapat wahyu sebagai Rasul, kemudian beliau berselimut karena ketakutan ketemu sosok yang selama ini nggak tahu, terus muncul seperti Jibril begitu ya. Nah kemudian beliau turun surat Al-Muzammil 1:19, yaitu terkait dengan sholat Qiyamul Lail. Kemudian beliau sebelum sholat, beliau diajari wudhu. Siapa yang ngajari? Malaikat Jibril. Nah di dalam hadis itu, di riwayat, nanti saya susulkan materinya ya, bahwa Jibril menjejakkan kakinya di satu tempat, tapi bukan di Zamzam ya, bukan di air Zamzam, bukan di yang sumur Zamzam, bukan. Kan di Mekah rumahnya Nabi itu kan, kalau Bapak keluar ke tempat sa'i, di pintu sa'i yang menuju ke toilet yang di pintu Marwah, di pintu Marwah itu keluar Bapak akan lihat toilet besar. Nah rumahnya Nabi itu kurang lebih, karena Nabi tinggal sama Khadijah, itu di toilet perempuan. Makanya saya itu kalau pipis di situ itu saya kepikiran, ini memang ini rumahnya Nabi dibongkar sama rezim Saudi ya, dari Saud, terus dijadikan toilet. Kepikiran saya kalau pipis di situ, kepikiran dulu ini rumahnya Nabi terus kita pipisin gitu, kira-kira lebih gitu ya. Tapi yang namanya orang Arab ya sudah gitu, cuek aja. Kita kan kepikiran. Nah di situ terus Nabi keluar dari rumah beliau, terus diajak ke malaikat Jibril kurang lebih 40 langkah. Ada yang mengatakan 50 langkah, ada berapa gitu, ke anak bukit Jabal Abi Qubais. Jabal Abi Qubais itu posisinya ya di sofa itu. Jadi sebelum sampai Jabal Abi Qubais, malaikat Jibril menjejakkan kakinya, keluar air. Nah malaikat Jibril mengajarkan wudhu persis bunyi ayat ini. Tapi ayat ini belum ada. Ayat ini munculnya nanti 15 tahun kemudian. Nah cerita begini mungkin Bapak, kalau ada orang yang kritis, kalau ayat wudhu itu diturun 15 Hijriah, berarti Nabi waktu umur 40, waktu di Mekah 13 tahun, wudhunya pakai dalil apa? Nah masalah itu, masalah nanti. Pasti begitu, orang-orang sekarang kan mana dalilnya, gitu, dikit-dikit dalilnya. Nah ini landasan bahwa dalil itu ada yang sudah qot'i itu ini, ada yang sudah dilaksanakan duluan oleh Nabi, tapi baru diundangkan. Kalau dalam teorinya Pak Ali sebagai notaris, baru diundangkan. Aturannya ada, terus dibuatkan payung hukumnya
diundangkan kalau di dalam teori undang-undang. Nah ini wudhu itu sudah dikerjakan oleh Nabi, tapi baru diundangkan dalam bentuk teks itu di 15 tahun kemudian. Nah kemudian begitu dijejekkan kakinya, Nabi wudhu, diajari persis ini, faksilu wujuhakum, basuh mukanya, wa idyakum ilal marofik, kedua tanganmu sampai marofik. Marofik itu siku yang tadi. Nah di situ kalimat tafsirnya ila. Ila itu harus mencakup keseluruhan siku kalau ila. Ya, ilal marofik sampai siku, ini siku. Tapi harus seluruh siku kena, berarti mundur dikit. Nah, itu maknanya ila di situ. Jadi kalau di tafsir Bapak lihat hukum ila di situ, makna ila itu kan ke kalau dalam bahasa Arab. Sampai ke. Ke-nya itu apakah siku ini apa ngelewati siku? Maka makna ila di situ mencakup keseluruhan siku, berarti sampai ke belakang. Berarti kalau ada orang wudu hanya sampai tulangnya siku sini, nggak sah. Saya ulangi ya. Kalau ada orang wudu sampai siku, ini siku loh. Ini kalau Bapak tekuk begini, ada tulang ini. Hanya sampai tulang ini, nggak sampai lewat ke belakang dikit, itu nggak sah. Karena nggak sampai kalimat ilahnya itu nggak ketemu. Kalau ibaratnya Bapak ke kota Bogor, di pinggir tol itu sudah ada batas kota Bogor. Ini batasnya. Batas kota Bogor. Mobil Bapak baru masuk. Saya tanya ke Bapak, apakah Bapak sudah masuk kota Bogor? Belum. Kota Bogor ya itu di Baranang Siang sampai sana, sampai Istana Negara sana. Begitu. Ini sama, kalimat logika dalil sama. Jadi sini belum, harus lewat dulu sampai mencakup keseluruhan marofik. Wamsahu biru'usikum, mulai lagi. Dan basuhlah biru'us. Biru'us itu kepala. Ya. Kalau kalimat wamsahu yang depannya adalah faksilu. Faksilu itu ghusla itu menyiram atau mengguyur. Kalau wamsahu cukup mengusap. Kalimatnya masaha. Itu nanti Bapak bisa cek di kitab aslinya nanti di Madhaibul Arba'ah. Ini saya summary aja. Kalau mengusap, apa bedanya mengusap? Wamsahu sama faksilu. Kalau faksilu ada unsur guyur, kayak orang mandi. Tapi kalau wamsahu cukup ngusap, Berarti air yang ditaruh di sini nggak usah banyak-banyak, asal basah, diusapkan juga sudah sah. Cuman yang jadi soal adalah kalimat ru'us. Ru'us itu adalah jamak dari roksun itu kepala. Kalau ru'us jamak dari kepala-kepala kalian, maksudnya karena ini kita ngomong perintah untuk kita semua, kepala-kepala kita semua. Kalau itu yang dimaksud ru'us itu apakah seluruh kepala, atau setengah kepala, atau seperempat kepala, atau sebagian kepala? Nah itu yang jadi soal, bahasan kita itu. Nanti akhirnya muncul pendapat yang benar itu yang mana? Yang benar menurut penafsirannya masing-masing. Nggak bisa yang ngeklaim, wah wuduku paling benar. Terus wudhu yang lain nggak begitu cara baca. Kemudian wa arjulakum ilal ka'bain, sama. Pakai ilal lagi. Kalau tadi di ilal marofik, ilal ka'bain. Berarti kalau jenengan wudhu, waktu basuh mata kaki, poloknya yang bendol ini, hanya separuh yang kena, itu nggak sah. Harus seluruh ini loh. Apa bilangnya Pak Sigit ini? Ini apa? Polok ya. Poloknya ke atasnya kena. Makanya dulu waktu kecil kita kalau praktek wudhu di sekolah, di madrasah atau di sekolah-sekolah yang guru agamanya ketat ya, walaupun di SD diajarkan, itu begitu lihat pertama anak-anak suruh wudhu dilihatin sama gurunya. Nah, biasanya kalau umumnya anak-anak di kampung saya itu kalau wudhu itu sampai dengkul. Kalau nyiram air sampai dengkul. Wah itu lebih lagi tuh, nggak hanya sampai mata kaki, sampai dengkul. Nah begitu lihat itu aja sampai mata kaki itu kurang ke atas sudah pasti. Ini belum ngerti makna ilal ka'bain. Ka'bain itu maknanya dua mata kaki. Ya udah sampai situ. Nah kita turun ke bawah. Jadi dalil qot'i tentang wudhu itu Bapak lihat, basuh muka, basuh tangan, ngusap kepala, basuh kaki sampai dah. Ada yang Bapak nggak lakukan? Ada. Kuping nggak pernah dibahas, nggak ada. Ilal udunain nggak ada ayat. Padahal prakteknya Pak Sigit mesti basuh kuping.
Di mana nanti letaknya? Itulah gunanya kita ngaji 4 mazhab. Supaya nanti tahu, misalnya ada orang pakai tebak-tebakan kuis gitu. Misalnya Pak Ali, Pak Dokter, Pak Sony, kemudian Pak Sigit berempat wudu. Terus ada jurinya bapak-bapak. Nanti kita tebak, Pak Ali ketika wudu basuh kupingnya kapan? Ya, caranya basuh kuping. Bisa kita tebak. Pak Ali mazhabnya apa? Nah, Pak Dokter mazhabnya apa? Pak Sony mazhabnya ketahuan. Kalau seandainya sudah ngaji. Tapi kalau belum ngaji terus ini mazhabmu apa? Aku raru, itu masalah. Nebak-nebak dia. Karena fikih itu hukum nggak bisa nebak-nebak, harus ya. Nggak boleh nebak-nebak. Nah, salat wudu udah, ini umum lah ya. Islam mumayyiz, tidak hadas besar. Kalau bapak hadas besar, ini nanti ada bahasan. Gus, apa betul kalau kita sudah mandi besar, terus kita nggak perlu wudu? Ada pendapat ya. Jadi bapak misalnya junub, penyebabnya macam-macam, junub itu bisa mimpi, bisa macam-macam. Ya. Kemudian bapak mandi. Ketika selesai mandi, langsung keluar pakai anduk, pakai baju, langsung ke masjid. Nggak pakai wudu. Apakah boleh? Menurut sebagian ulama boleh. Ya. Asal waktu habis mandi nggak pegang revolvernya itu. Nggak pegang. Kalau pegang masalah, batal harus wudu. Jadi hukum yang menyangkut mandi misalnya nanti, ketika bapak mandi itu sebenarnya secara teori hadas besar maupun hadas kecil selesai. Tapi akan menjadi hilang untuk sholat kebolehannya untuk sholat ketika kita hadas kecil. Salah satu penyebab hadas kecil itu adalah nyentuh revolvernya itu. Dan nyentuhnya pakai telapak, bukan pakai. Nah ini kan gak umum, nyentuh begini kan gak umum. Oh yang umum begini, disentil. Itu pun gak batal karena yang kena adalah yang punggung tangan, ya gitu. Kemudian bersuci dengan air mensucikan, itu nanti panjang ini urusannya. Air suci mensucikan itu, ya contohnya air mineral itu. Karena air suci itu banyak Pak. Air suci mensucikan, yang disebut air mutlak itu ya seperti ada 7 itu ya. Air hujan, air sumur, air salju, air embun, air sumber, air danau, ada macam-macam, ada 7 sekitar 7. Itu mutlak. Termasuk air sungai. Rumah saya di Mojokerto itu depannya itu anak sungai Brantas, Sungai Marmoyo namanya. Dulu masjid saya itu kalau anak-anak mau ngaji, kan ada pondoknya Pak D itu wudunya di sungai. Kalau pas musim kemarau wudunya di sungai. Anak sungai Brantas itu. Ya dibuatin turunan pakai ada tangganya gitu. Nah biasanya kita wudu begini lewat itu yang barangkali itu. Tahu barangkali di sana ada aja itu kata Ebit itu. Barangkali lewat. Ya kita begini aja. Padahal itu kelihatan di depan kita mau wudu. Nah karena anak-anak pondok ngerti bahwa air sungai itu jumlahnya kan jutaan liter. Padahal batas teori tentang wudu kan nanti ada teori kula itu 60 cm kali 60 cm kali 60 cm kurang lebih 200 liter. Air sungai kan lebih dari 200 liter. Ya nggak apa-apa lewat. Cuman geli. Wudu apalagi zaman itu kan panjang-panjang itu, panjang-panjang lewat itu kayak ular gitu. Padahal secara teori kesehatan boleh jadi ada bakteri yang kena kita. Tapi fikih ngomongnya ya letter lah. Pokoknya air yang mutlak untuk bersuci walaupun ada barang najis seperti itu ya wudu aja nggak apa-apa. Itu air suci mensucikan. Ada air suci yang tidak mensucikan. Contohnya ini bismillah. Air kopi. Ya. Kan nggak pernah kan orang Al-Barka wudu pakai kopi? Nggak pernah. Ngapain untuk wudu untuk minum? Nah, termasuk air pokari, air kelapa. Suci tapi nggak boleh untuk wudu. Makanya akhirnya masyhur di kalangan pesantren itu kalau namanya wudu ya pakai air sumur, air apa namanya? Kalau kita di sini beli pakai air pump ya air pump. Nggak ada kan yang mandi pakai air kelapa kan nggak ada. Ya kan udah ngerti. Terus tidak ada penghalang yang sampainya air ke kulit. Ini nanti akan saya susulkan materinya karena terkait dengan sebutlah ini ibu-ibu misalnya. Di ibu-ibu itu punya cat kuku ya. Cat kuku ya. Cat kuku itu ada yang basisnya itu oil atau minyak,
ada yang basisnya itu air. Jadi di buku saya yang mana? Oh, fikih sholat ya. Terkait dengan cat kuku misalnya. Kalau cat kuku itu yang basisnya oil, saya pastikan wudhunya nggak pernah sah. Saya pastikan wudhunya kayak persis kayak kita kena cat. Makanya bapak-bapak kalau misalnya di rumah mungkin karena nyari tukang susah ngecat sendiri, ya usahakan pakai sarung tangan supaya nggak repot nanti ketika mau sholat. Jadi tujuannya sarung tangan itu kan dua. Pertama ya aturan safety, yang kedua ya begitu kecepretan cat itu bapak nggak usah repot-repot bersihin pakai thinner. Thinnernya dibeli untuk nyairin cat, begitu mau ngecat lagi habis karena dipakai untuk bersihin tangan ya, malah nggak ekonomis. Nah, makanya pakai sarung tangan. Nanti sambil jalan kita jelaskan. Jadi sampainya air ke kulit itu wajib, harus menjadi syarat wudhu. Nah rukun ini diturunkan dari dalil ini. Ya, rukunnya itu diturunkan dalil ini. Nah pertanyaannya kenapa di rukun di hukum-hukum fikih selalu ada nomor satu niat? Karena kalimat niat itu diterjemahkan dari sini. Idza kumtum. Jikalau kamu akan. Kalimatnya. Jikalau kamu akan. Jikalau kamu akan itu, jikalau kamu akan sholat, maka basuhlah muka. Jikalau kamu akan itu niat. Ya, niat. Kalau ada orang basuh muka dengan persis tata caranya wudhu, basuh muka, basuh tangan, basuh kepala, terus kaki, nggak pakai niat, cuci muka. Hukumnya itu adalah cuci muka. Walaupun secara zahir bentuknya seperti wudhu, tapi nggak pakai niat wudhu, dihukumi cuci muka. Ini fungsinya niat. Tapi kalau bapak niat, mau ditalafut maupun hanya dalam hati, ini nanti ada bahasanya, niat yang talafut sama yang nawaitul wudhu'a, ya nawaitul wudhu'a li rafil hadasi, atau yang nggak pakai nawaitul langsung wudhu, tapi sudah niat wudhu. Nanti kita bahas di 4 madzhab semuanya ada, nggak usah khawatir. Maka itu hukumnya jadi wudhu kalau pakai niat. Makanya niat ditaruh nomor 1. Terus basuh muka dan atau wajah. Nah yang jadi soal pertanyaan begini, saya sampaikan ke bapak sekarang. Yang disebut dengan wajah itu yang mana? Ini untuk jawab kenapa perlu kuping itu. Yang dimaksud wajah itu yang mana? Apakah ini saja? Apakah termasuk kuping? Wajah itu. Kalau didefinisikan wajah adalah termasuk kuping, maka ketika dalilnya adalah kalau kamu mau basuhlah wajahmu, maka waktu basuh wajah, kupingnya harus dibasuh. Kupingnya harus dibasuh. Ternyata penafsiran kuping termasuk wajah itu punyanya Maliki. Jadi kalau yang di sini dari ujung sana Abah sampai ujung sana, kalau wudhu pakai mazhab Maliki, ketika basuh muka, kupingnya harus dibasuh juga pas waktu muka. Menurut Imam Syafi'i yang dimaksud wajah adalah bagian dari muka ini, dari yang ditumbuhi rambut. Tumbuhi rambut, tumbuhi rambut. Sedangkan kuping adalah bagian dari kepala. Makanya di mazhab Syafi'i, orang yang wudhu ketika membasuh kepala, wamsahu biru'usikum, terus basuh kuping. Pertanyaan saya ke bapak-bapak, bapak selama ini basuh muka terus kuping atau basuh kepala terus kuping? Rata-rata Syafi'i pasti. Langsung pasti Syafi'i. Saya pastikan Syafi'i. Terus ditanya, sampean Syafi'i? Raro, nah, ini belum ngaji. Berarti ikut-ikutan dulunya. Ikut temennya, ikut bapaknya, lihat wudhunya begitu, ditanya nggak tahu hukumnya. Sekarang bapak tahu. Jadi saya ada kuis, ada orang wudhu terus habis muka terus kuping, saya pastikan bukan Syafi'i, pasti Maliki. Tapi begitu bapak kayak bapak di sini habis kepala terus kuping, pasti Syafi'i. Terus gak ngaku, aku nggak mungkin. Kok gak ngaku gimana? Maksud kita hajar terus harus nggak Syafi'i? Ya enggak. Maksud gak ngaku kemungkinan gak ngaji kan gitu aja. Nah, jadi clear ya. Munculnya kuping kapan? Ketika mendefinisikan wajah dan kepala. Ayat yang nggak bunyi, Allah Maha tahu, karena ini nanti akan didefinisikan di kalangan tertentu. Ya kuping kan nggak ada rambutnya, kata Maliki. Ya itu termasuk kayak wajah, ya sudah. Habis wajah kuping. Kata Imam Syafi'i, kuping itu nempel di kepala, itu bagian dari
kepala. Berarti habis kepala kuping, udah gitu aja. Pak, gimana habis kuping, habis muka kuping, terus habis kepala kuping. Nah, itu namanya orang keterlaluan. Ngapain juga kayak gitu misalnya. Nggak usah, tafsir satu, pilih satu. Ya. Nah, berikutnya basuh kepala ya, rambut. Nanti ukurannya seberapa? Kaki sampai mata kaki. Maksudnya ilal marofik, ilal ka'bain tadi, mata kakinya sudah basah. Nah, yang terakhir yang 6 ini harus urut betulan. Jadi harus dimulai dari basuh muka dulu, tangan dulu, kepala dulu, terus kaki. Harus urutan, sekuensial. Nggak boleh bapak wudhu, kaki dulu. Habis kaki terus kepala. Wacak gitu. Sudah pasti nggak ngaji. Dan itu pasti batal. Dan tidak dianggap wudhu. Nah sekarang kita mulai bahas ini. Mulai bab yang sering dipertanyakan orang dan menjadi perdebatan di kalangan penceramah. Penceramah itu kadang-kadang nyampaikannya beda-beda. Ini saya tunjukkan kemungkinan-kemungkinannya. Kenapa penceramah itu beda-beda. Pertama bab niat. Di dalam teori mazhab 4, niat itu dan teori fikih pada umumnya, niat itu menjadi penting, menjadi pembeda. Apakah itu dinilai ibadah atau tidak. Orang masuk ke tempat wudhu, basuh muka, basuh kepala, basuh tangan, basuh muka, basuh tangan, basuh kepala, basuh kaki. Tapi nggak pakai niat, dia cuci muka. Hukumnya cuci muka. Dia ke kamar, ke tempat wudhu, niat dulu, basuh muka, tangan, kepala, terus basuh kaki, dia wudhu. Secara zahir orang melihat orang itu sama-sama ke tempat wudhu. Tapi karena yang satu pakai niat, yang satu tidak pakai niat, hukumnya berbeda. Itu niat. Jadi kalau orang tidak memasukkan niat dalam setiap aktivitas ibadahnya, maka tidak dapat dalilnya, yaitu innamal a'malu binniyat. Amal itu dinilai kalau ada niat, ada intensi, ya, ada niat. Nah, kita teruskan. Berarti kalau dalam teori mazhab Syafi'i, bahwa yang dimaksud niat itu harus mengandung unsur pertama adalah mengandung unsur sebentar kok hilang. Nah ini. Jadi mengandung unsur pertama harus ada unsur kesengajaan, terus dilanjutkan dengan mengerjakannya. Ya. Dilanjutkan dengan mengerjakannya. Teorinya ilmu tentang di tasawuf, kalau orang itu sudah berniat karena rahmatnya Allah, karena kita jadi umatnya Nabi Muhammad, niat saja sebenarnya dinilai ibadah. Jadi bapak misalnya, aku niat mau wudhu, tapi wudhunya enggak. Itu ada sebagian pendapat bahwa itu sudah dapat pahala. Tapi tetap enggak boleh sholat, karena wudhunya belum dilaksanakan, hanya niat doang. Nah niat yang di sini adalah ketika dia memang melaksanakannya. Ada unsur qasdu syai', menyengaja berbuat sesuatu. Jadi ada unsur menyengaja, qasdu, ini kalimatnya, ya qasdu, ya, menyengaja. Nah kemudian berikutnya adalah hakikat niat ini, supaya kenapa sih ada yang wudhu itu ada nawaitu, ada yang nggak pakai nawaitu, bahkan ada yang membid'ahkan nawaitul wudhu itu bid'ah. Ada yang bid'ahkan begitu, ada penceramah yang begitu. Ya sudah biarin aja. Wong kita sedang membahas fikih itu nggak tunggal. Satu aktivitas bisa 4, bisa 6, bisa 10 perbedaan pendapat. Dan saya kalau dengar ada orang baca niat itu nggak perlu, ya nggak apa-apa. Yang penting niatnya, karena di sini dibahas. Niat itu menyengaja sesuatu disertai mengerjakannya. Kalimatnya adalah qasdu syai'in muftariran bi fi'lihi, diteruskan dengan pekerjaannya. Jadi kalau dengan niat gak diteruskan pekerjaan, itu gak dihitung niat. Jadi niat harus langsung action dari dikerjakan. Kemudian letaknya wa mahalluha di hati, di tempatnya di hati. Jelas, niat di hati. Berarti kalau ada orang mengatakan niat itu misalnya dilafatkan, itu adalah semata-mata lafadznya, lisannya membimbing hatinya. Sedang niat apa? Nah nanti unsur niatnya nanti ada penjelasannya. Hukum niat wajib. Untuk semua ibadah hukum niat adalah wajib. Bagi ibadah yang tidak didahului niat atau tidak ada unsur niatnya, dianggap pekerjaan yang bukan ibadah. Bukan ibadah. Tujuan niat untuk membedakan. Tujuannya niatnya adalah untuk membedakan. Ini ibadah apa? Saya niat sholat.
sama-sama berdiri, sama-sama baca Al-Fatihah, sama-sama takbiratul ihram, sama-sama ruku, sama-sama sujud. Tapi saya sholat fardu, Pak Sigit sholat sunnah. Itu yang membedakan. Ketika saya sholat fardu, saya niatnya sholat fardu. Pak Sigit ketika sholat sunnah, niatnya sholat sunnah. Gus, bukannya Allah Maha tahu? Iya, Allah tuh Maha tahu. Cuman kita juga harus tahu diri juga. Kamu mau ngapain? Kan gitu. Di fikih kan begitu. Kadang-kadang orang, karena Allah tahu saya berdiri ini mau sholat sunnah, ya nggak begitu bro. Kalau begitu caranya ya sampean misalnya kerja, udah di kantor, udah kerja semua. Karena memang nggak ada kontrak, nggak diketahui oleh bosnya kan nggak digaji. Siapa tahu dia beramal nggak usah digaji. Nah, kan masalah. Kira-kira itu pendekatannya. Jadi sampean harus tahu ini niat sholat fardu, ini niat sholat sunnah. Berarti ada untuk membedakan. Harus ada membedakan. Terus syarat niat pelakunya harus Islam. Tamyiz itu ngerti. Mumayyiz itu anak yang ngerti. Anak kecil itu ada dua. Ada anak kecil yang tamyiz, ada anak kecil yang tidak tamyiz. Kalau zaman saya kecil itu anak tamyiz ngeceknya gampang, kasih duit. Kasih duit 10.000, zaman saya kecil itu 10.000 itu warnanya gambar Pak Sudirman kalau nggak salah. 10.000 sama kasih yang 5.000 yang gambar burung itu. Uang kecil zaman burung apa itu? Burung yang buntutnya panjang itu, burung apa? Bukan, yang 5 rupiah yang gambar burung yang kaki seriti ya. Yang gini, yang 5 rupiah gede. Kalau dia tahu ini ada uang gitu, milih yang mana deh? Kalau milih yang logam belum memayis. Padahal yang 10.000 kan berkali-kali lipat. Nah, anak-anak yang mumayyiz kecil itu walaupun belum balik, itu harus sudah mulai diajarkan. Oh ini nak sholat, oh ini nak wudhu. Makanya di hukum-hukum fikih itu selalu dua, akil balik dan tamyiz. Akil balik itu sudah bermimpi kalau laki-laki, kalau perempuan sudah haid. Itu berarti balik. Nah, akil itu mumayyiz, berakal. Makanya nanti di bab muamalah jual beli, anak yang belum mumayyiz, tidak berakal, jual belinya batal. Atau di Syafi'i ditambahkan, anak kecil yang belum mumayyiz, yang tidak mumayyiz, jual belinya sah asal barang yang dibeli tidak remeh-temeh. Misalnya ibunya nyuruh, nak beliin cabai ke, biasanya kan ada di komplek yang abang-abang bawa motor itu, ya nggak apa-apa. Asal sama-sama tahu terus diteriakin abangnya, bang itu anak saya bawa duit 5.000 kasih cabai. Ibunya biasanya teriak begitu. Kok tahu istri saya begitu, nyuruh anak saya dulu begitu, ya begitu. Ya sudah. Tapi kalau anak kecil terus ke dealer mobil, masalah, jual belinya batal itu. Dan yang tokonya juga ngerti, ini kalau saya transaksi dengan dia secara hukum perdata malah nggak sah, Pak Ali ngertiin, notaris pasti begitu. Makanya nanti tamyiz ini kita bahas. Kemudian berikutnya waktunya di permulaan ibadah. Jadi senengan nggak bisa mau sholat subuh niat dari kayak saya dari rumah, saya niat sholat subuh, saya masih naik motor dulu terus sampai sini Allahu Akbar, nggak boleh. Harus jedanya dekat. Begitu saya sudah berdiri Allahu Akbar. Nggak bisa saya di rumah Allahu Akbar terus bawa motor sampai sini langsung, nggak boleh. Harus dekat dengan ibadahnya, nggak boleh terlalu jauh. Kalau itu niat-niat yang dimaksud niat, nggak niat, itu niat yang dimaksud bukan niat ibadah. Ya. Kemudian berbeda-beda melihat bentuk ibadah. Nah, hukum melafadzkan niat. Nah, ini mulai. Di mazhab Syafi'i, niat itu dua, di hati dibunyiin, lisan yang bimbing. Makanya masyhur kalimat usolli nawaitu itu punyanya mazhab Syafi'i. Kalau mazhab Hambali atau bahkan Salafi itu bid'ah yang nawaitu usolli itu, karena aslinya niat tempatnya hati. Ya sudah, pendapat itu ada ya sudah. Tapi yang punya pendapat itu nggak boleh serta-merta ngeledek. Oh pakai usolli bid'ah ya nggak usah. Itu kalau kedengaran saya bisa rame itu. Terus saya bilang di mobil saya ada obeng 2, ayo kita main gitu saya bilang. Celurit 2 gitu. Kan repot. Ya nggak usah. Yang ngomong bahwa niat hanya di hati ya sudah, pakai. Ya kita yang madhab yang mau pakai Syafi'i niat itu dibimbing di mulut ya sudah itu yang kita pakai. Sudah, itu aja, nggak usah ribut. Nanti yang ukuran terima amal kan bukan kita, Allah, ya kan gitu. Nah, itu fikih ngomong begitu. Kemudian
Pendapat, oke, ini niatnya. Jadi niat itu gitu. Nah, satu lagi tambahnya niat itu adalah harus bersamaan dengan mau ibadah. Niat itu harus hampir dekat dengan ibadahnya. Jadi misalnya jenengan sholat begitu, ketika mau melafadzkan takbiratul ihram, sekian detik sebelum melafadzkan takbiratul ihram, niatnya sudah masuk kalau itu sholat. Makanya anak-anak kecil dulu buku kita yang buku-bukunya Arifai itu, Ahmad Rifai, kalau Bapak lihat, buku yang menurut rekornya Muri itu, buku ini adalah sudah sekian ratus dicetak ulang. Tahu bukunya Arifai, buku sholat yang ada gambarnya sholat. Itu buku itu dari saya kecil. Arifai. Kebetulan Rifainya ini nih, Rifai ini ada Rifai kan. Buku Arifai itu sekarang bahkan ada yang versi saku, kecil. Harganya murah lagi, cuman 2.500, kecil gitu ya. Nah ini tahu kalau saya haus, hebat sekali. Di sini luar biasa, sensornya aja, penceramahnya haus, langsung bunyi. Ya. Terus melafadzkan niat itu. Nah sekarang dari omongan saya yang bertele-tele panjang tadi, ternyata hasilnya hanya ini Pak, hanya tabel ini. Jadi niat itu tentang wudhu ya, di mazhab Hanafi itu sunnah saja. Artinya jenengan mau niat wudhu atau begitu action wudhu itu sebenarnya teorinya Hanafi ya sudah otomatis terangkum di situ niat. Tapi di Maliki wajib. Dan tidak boleh terlalu lama dengan wudhunya. Sampai dari rumah air nggak ada terus mau ke sini niat wudhu di rumah, wudhu di sini nggak boleh, harus dekat. Ketika sudah megang keran baru niat. Di Syafi'i tepat saat akan basuh muka. Ini coba perhatikan. Yang madzhabnya Syafi'i di sini begitu mau basuh muka niat harus sudah selesai. Nah, di Hambali niat adalah syarat rukun. Syaratnya wudhu bukan rukun. Jadi syarat wudhu itu maksudnya ya selama kita memang mau berangkat menuju wudhu, kalau di madzhab Hambali sudah terangkum di situ ada niat. Makanya di madzhab Hambali wudhu nggak usah pakai nawaitu. Maksud wudhu aja. Memang kan saya niat mau wudhu. Nah ini yang tadi batasan wajah. Kalimat wujuhakum, wajah itu apa? Menurut madzhab Hanafi mulai dari tempat yang biasa ditumbuhi rambut sampai akhir ujung dagu. Semua bagian muka kita yang nggak ada rambutnya kita pakai garis seret ujung dagu ini depan seret itu muka. Kuping walaupun nggak ada rambutnya nggak dihitung. Nah kalau madzhab 3 Maliki, Syafi'i, Hambali dimulai dari tempat biasa ditumbuhi rambut hingga batas ujung dagu bagi orang yang tidak mempunyai janggut dan sampai ujung rambut janggut bagi yang punya janggut. Makanya di madzhab Syafi'i kalau yang dimaksud wajah wujuhakum itu jenggotnya harus waktu basuh muka jenggotnya harus dibasuh. Ini ketentuannya. Jadi yang punya jenggot kalau punya jenggot pas basuh muka jenggotnya dibasuh pas basuh muka. Nggak boleh habis muka kuping pas basuh rambut jenggot, nggak boleh. Ya pas waktu muka jenggotnya selesaikan. Nah walaupun jenengan nggak punya janggut yang panjang, kalau wudhu tolong lebihin ke bawah begini, seret, lebihin. Karena potensi kita keliru di situ. Ayo, jadi gini loh. Nah kayak Pak Sony itu, ini contoh nih ya, itu janggutnya waktu muka kena semua itu, set. Luar biasa. Beliau ini sekilas kayak pemegang mandolinnya Soneta, ya, si Haji Nasir, iya, Haji Nasir ya. Tinggal kasih gitar kecil mandolin, kasih gini. Nah gini udah sungguh aku cinta padamu. Saya begitu dibuka, aku ingat Haji Nasir yang pegang mandolinnya Soneta, Pak Sony Rifai ya. Jadi ini janggutnya langsung gini Pak Rifai, Pak Sony, gitu, gitu ya. Terus dagu atau janggut. Nah akhirnya nampak Syafi'i mengatakan dagu ini waktu ini yang aku Syafi'i begitu basuh muka dagunya ikutkan. Ini ketahuannya di sini bahwa punya jenggot itu kena itu alasannya dagu kalau Syafi'i.
dagu kena, jenggotnya kena. Udah. Ini pakai ini. Terus kulit yang ditumbuhi rambut di atas telinga ini. Maka itu kalau menurut ini kulit yang ini di belakang telinga kan ada kulit. Itu kalau di mazhab Hanafi itu adalah termasuk wajah. Berarti di mazhab Hanafi itu waktu basuh sama dengan apa namanya? Sama dengan wajah kalau di itu ya. Maka waktu basuh wajah ini harus dibasuh. Ini yang kulit ini. Kalau di mazhab Maliki itu adalah bagian dari kepala kayak yang kulit ini. Jadi waktu nanti basuh kepala ini dibasuh. Ya. Terus kemudian di Syafi'i itu juga sama. Waktu basuh ini juga harus kena. Ini nih yang kulit di atas ini nih. Ya. Nah di Hambali sama dengan di mazhab Maliki. Nah yang punya jenggot wajib dibasahin di sela-sela begini wajib. Gara-gara tadi. Telinga wajib. Telinga wajib. Kapan meletakkannya? Tadi. Kalau di mazhab Maliki waktu basuh muka. Kalau di mazhab Syafi'i waktu basuh kepala. Selesai. Tapi di mazhab Hambali tidak wajib. Ya sudah. Nah sekarang ukuran basuh kepala. Kalau di Hanafi adalah sebagian telapak tangan. Jadi kalau laki-laki ini segini. Dan juga perempuan. Kalau Maliki seluruhnya. Kalau Syafi'i boleh sedikit. Wakilah 3 lembar rambut basah sudah masuk. Asal kulit kepalanya juga kena. Kemudian kalau mazhab Hambali seluruhnya sampai ubun-ubun atau sampai ubun-ubun sini saja. Kalau Maliki sampai keseluruhannya. Makanya kalau sampai lihat ada orang wudu terus seret ke bawah begini, saya pastikan Maliki. Terus ditanya sampai Maliki, enggak. Coba Araro. Berarti dia tiru-tiru. Dia diajari gurunya enggak ditunjukkan. Ini punyanya Maliki. Basuh kaki. Basuh atau kaki menurut ini adalah sampai ke lewatin mata kaki di mazhab Maliki. Ini contohnya, rumus ini. Nanti karena waktu umroh kepake ini atau waktu haji. Kalau jenengan waktu basuh kaki khusus Maliki, Maliki itu punya kelebihan. Kalau Bapak mudah wudu cara Maliki itu wudunya ini semuanya, ya ini tak tunjukkan aja. Terus waktu basuh kaki digosok. Maka kalau Bapak wudunya cara itu gandeng istri waktu tawaf nggak batal. Itu solusi kalau kita umroh istri kita sebelah kita. Dan saya kalau bawa jemaah walaupun nggak bawa istrinya saya suruh wudhu cara itu karena ada potensi senggolan dengan orang lain. Nah sudah pakai itu. Ya sudah tahu rumusnya. Berarti umroh kalau kita tawaf supaya nggak batal harus pakai Maliki. Waktu wudhu seluruhnya, waktu basuh kaki harus digosok, sudah ketemu rumusnya. Kalau sampai wudu caranya Syafi'i, nyenggol istri batal, wudu lagi. Baru setengah putaran, nyenggol lagi. Temennya sudah tidur di hotel, sampai tawaf belum selesai. Karena nggak tahu ilmunya. Nah, terus faur itu berurutan sunnah. Kalau di mazhab Maliki dan Syafi'i dan Hambali wajib. Tapi ingat nggak boleh dibalak-balik ya. Berurutan itu wajib. Faur itu maknanya gini, bagian yang pertama belum kering harus sudah lanjut ke bagian kedua. Nah ini kasus, misalnya Pak Ali wudu, begitu habis muka kering, pertama 3355 dulu, wah ada transferan. Biasanya yang sana ngirim kan, Pak Ali sudah masuk ya, oh ya ngobrol itu, sampai tadi mukanya kering. Waktu ngobrol kan baru muka, terus ngangkat telepon, mukanya kering. Maka menurut teori itu harus diulangi lagi karena bagian yang pertama sudah kering. Nah udah kalau besok ada, makanya kalau ada wudu ngobrol itu makruh. Oh iya apa proyekmu yang di ngambil wudu ya makruh ada ngambil wudu lo ngobrol buat sekali-kali menang lu apa wudu ngobrol ngalor gitu ya gitu. Nah ini yang menjadi perbedaan ya. Keluar kencing, wadi, mani, darah, haid dan sebenarnya udah otomatis batal. Keluar dari bagian depan dan belakang rumus. Ini ijma batal. Tidur. Nah, ini ilmu tidur ya. Bagi yang Jumatan ahlil tidur wal jamaah. Sampai tak tunjukkan caranya supaya nggak perlu wudu. Ya, ini tak tunjukkan ilmunya. Sampai supaya tahu nanti.
kapan itu sampean harus wudhu cara apa sehingga kalau Jumatan tidur nggak perlu wudhu lagi. Tak tunjukin ilmunya supaya sampean nanti nggak perlu wudhu lagi kalau tidur di pas Jumatan. Walaupun kalau ada orang niat Jumatan niatnya tidur, hukumnya Jumatannya nggak dihitung. Kalau niat-niat di sini mau tidur. Jadi mohon maaf Pak Sigit capek banget Jumat di rumah diomelin bini nggak, wah kuping pleng-pleng. Berangkat masuk masjid, begitu habis wudhu, masuk sini, Bismika Allahumma ahya wa amut. Nyender set. Khotbah udah mulai, bodoh amat. Tahu-tahu dibangunin Pak Sigit, qomat. Nah, itu kalau niat-niat begitu, diafala Jumatalah. Kalau niat. Tapi karena sudah jaga, melek sudah diganjel korek begini, masih mantuk. Ya itu, ini solusinya ya. Solusinya ini. Nah, kalau Hanafi, batal bila tidur dengan miring. Miring berarti pantatnya terbuka atau terlentang punggungnya nempel ke tempat tidur, berarti tidur betulan gitu. Terus tidur di atas salah satu pahanya. Nih mohon maaf, makanya kenapa tidur begitu terus sambil salah satu atau dua pahanya itu batal, karena saya pastikan itu punyanya Hanafi, batal itu ya. Terus Maliki batal bila nyenyak sebentar lama, baik dalam keadaan berbaring atau duduk atau sujud. Di Maliki agak berbeda. Ukurannya nyenyak. Terserah situ nyender tidur atau berbaring atau terlentang, pokoknya nyenyak meskipun hanya set pak lep hilang. Yang dimaksud nyenyak itu apa? Bapak hilang kesadaran. Lep itu tadi apa? Misalnya ngeceknya gampang. Seorang khotib baca ayat gitu. Begitu Bapak tertidur, dia sudah baca terjemahnya, itu Bapak sudah tidur. Maka itu Maliki batal. Kalau di mazhab Syafi'i, batal bila pantatnya terangkat. Nah, ini mulai ngerti. Makanya yang mazhab Syafi'i rata-rata ngincer tiang. Karena begitu ngincer tiang, tek gini nggak akan ngangkat ini. Kayak gini, tek, bismillahirrahmanirrahim. Udah tidur, nggak pernah yang maksud angkat yang ini, saya miring gini ya. Nah, ini kan ngayun ke depan, ini keangkat. Itu batal kalau Syafi'i. Tapi karena ngerti ilmu ini, nyender. Makanya ini tempat-tempat favorit ini. Sampai tahu ceritanya orang ngincer tiang. Ini masjid ini, saya salut, tengahnya nggak ada tiang. Kalau masjid-masjid zaman dulu itu ada 4 ya. Soal gurunya itu. Itu inceran orang tuh. Jadi nyender begini nggak akan tidur. Nggak batal ya. Makanya kalau ada orang nyender tidur terus langsung bangun langsung sholat, saya pastikan mazhabnya apa? Syafi'i. Terus batal sebentar menurut uruf. Nah kalau di Hambali nggak dihitung, pokoknya asal mau nyender mau terlentang pokoknya batal set hilang maka batal. Nah ini sebenarnya kaitannya dengan hilang akal. Makanya kalau orang sudah wudhu terus kemudian tiba-tiba pingsan maka otomatis batal. Muntah. Nah ini muntah ini. Mohon maaf, biasanya jenengan kalau habis makan, ini nanti kalau puasa, habis makan terus ada gitu ya. Glegen naik ke atas sedikit. Terasa agak pahit. Itu berarti ada, kalau Pak dokter bilang itu asam lambung naik ya. Itu pahit rasanya karena dia H2SO4 ya. Kalau nggak salah, asam lambung itu ya. Asam lambung lah, pokoknya asam. Pahit. Kalau terus kemudian terasa ya, menurut mazhab Hanafi kalau ada orang itu mau muntah terus hanya sedikit nggak batal ya, batal kalau memenuhi mulut batal. Kalau di mazhab Syafi'i nggak batal. Syafi'i sama Maliki nggak batal, nomor 2 tengah itu. Kalau di mazhab Hambali batal. Jadi sederhananya gini, kalau jenengan makan kelebihan terus ada naik dikit, entah itu rasa air campur pahit, maka kalau sampean Syafi'i masih nggak batal. Tapi kalau mazhab Hambali batal. Kalau mazhab Hanafi itu batal kalau muntah betulan sampai menemui mulut. Cuman kalau catatannya ini karena ngomong wudhu, orang yang gelegean terus sampai naik ke atas itu makanannya yang tadi di atas haram. Yang tadi keluar itu haram. Makanya harus dimuntahkan. Nggak boleh ditelan lagi. Dan keluar rendangnya, terus ditelan lagi mana masalah, batal itu. harus diulangi betul ya, clear ya.
Nah, darah. Bapak keluar darah apa namanya? Dari bukan jalan kubur maupun dubur. Maksudnya kubur dubur itu kalau wanita haid. Misalnya begini, ya haid juga otomatis batal. Ada darah begini, di sini Bapak luka. Udah agak kering, tak sholat saking ayatnya saking panjangnya, terus garuk-garuknya tok moncrot, ada batal. Ya. Kalau di mazhab Hanafi. Kalau di mazhab Syafi'i Bapak sholat, lukanya tadi dipakai sujud, ngerobos darah, nggak batal. Ya. Yang keluar bukan dari ini. Terus kalau Hambali, kalau banyak sekali batal. Nanti untuk jelaskan sama dengan nyamuk, darah nyamuk itu makfu. Artinya kalau nyamuk terus ada darahnya dikit aja, merah itu nggak apa-apa. Tapi kalau nyamuknya segede belalang, misalnya, habis gigit Pak Sigit gigit semua, terus gigit Bapak, terus Bapak cepet, jurat, moncrot, batal, najis. Tapi nyamuk segede belalang itu di mana? Masalahnya kan ini pengandaian. Ada yang nyamuk di film-film itu ya. Terus bab nyentuh. Ini nanti juga untuk umroh ya, Bapak Ibu supaya paham. Jadi kalau ibu pakai cara mazhab mana sehingga biar tidak batal, pakai ini caranya. Di mazhab Hanafi bahwa tidak batal kecuali sentuhannya menyebabkan keluar madhi, artinya ada syahwat. Kalau sentuhan sama istri begini, terus kemudian Bapak terus hormat gerak, ceret gitu, nah itu batal, ya. Kemudian kalau di mazhab Maliki batal bagi yang disentuh, itu balik dan merasakan nikmat. Tidak batal, batal yang nyentuh, tidak batal bagi yang disentuh, kecuali yang disentuh juga merasakan nikmat. Nah, ini masalah lagi. Jadi kalau disentuh ini nggak ada efek apa-apa, kayak jenengan tadi pakai cara Maliki, gimana? Sini, terus ditadlik, nggak ada yang istri, kan nggak ada rasa apa-apa, nggak batal. Disentuh maupun yang nyentuh. Tapi kalau Bapak tawaf terus nggak ada yang istri terus kerenyang batal. Itu ya, tahu ciri. Di mazhab Syafi'i nggak ada ampun, mutlak batal. Senggolan ada syahwat atau tidak batal. Kemudian batal bila dengan syahwat, baik dengan wanita muda atau tua, cantik atau tidak. Kalau ada syahwat. Nah nanti pertanyaannya, Pak, nyenggol banci. Pak Sigit sholat sebelahnya banci. Bancinya nyenggol Pak Sigit. Misalnya ini. Nah ini. Menurut Hanafi tidak batal. Kecuali, maaf, sambil megang zakarnya atau si banci itu misalnya ini. Ini kalau fikih harus disampaikan ya. Terus Maliki tidak batal. Kalau Syafi'i tidak batal bila yang disentuh masih kecil, ya, tidak batal. Tapi kalau gede batal. Hambali tidak batal. Nah, menyentuh rambut, kuku atau gigi lawan jenis. Wanita nyentuh laki-laki, laki-laki nyentuh wanita. Maka kalau yang disentuh itu rambut, kukunya atau giginya, yang batal cuma satu, punyanya Maliki. Jadi nanti jenengan yang Maliki itu tadi yang pas kita menggunakan mazhab Maliki supaya waktu umroh nggak batal, pokoknya seluruh kalau pegang istri kita jangan pernah punya pikiran apa-apa. Pokoknya hanya semata-mata supaya nggak hilang aja waktu tawaf, udah gitu aja. Karena kalau begitu jenengan merasa nikmat itu langsung batal. Laki-laki nyentuh zakarnya, perempuan nyentuh farjinya, maka itu sama. Kalau di mazhab Hanafi tidak batal, kalau di mazhab Maliki batal bila ya, orang banci yang balik tanpa penghalang. Kalau di mazhab wanita itu sama kayak gitu. Kemudian ini, kalau di Syafi'i dan Hambali batal bagi yang nyentuh, tidak batal bagi yang disentuh. Dah sampai sini materi kita selesai. Nanti kita lanjutkan bulan depan ini sama plus materi puasa ya Pak Sani ya. Mudah-mudahan terjadi. Tafadhol Mas Quran, silakan kalau ada pertanyaan. Monggo, diatur Pak Miftah, diatur monggo. Bapak-bapak yang memerlukan materinya sudah saya share di Mas Soni Rifai. Jadi kalau misalnya memerlukan monggo Pak Rifai, Pak Soni silakan di-share. Monggo Pak Rifai, Pak Soni. Nggih. Monggo, nggih. Ini ada pertanyaan dari Dr. Ade Cirebon.
Wih, di Cirebon ya. Iya Pak Dokter Ade. Bolehkah wudhu setelah mandi tidak memakai penghalang seperti handuk dan Ya. Oke. Terima kasih. Baik. Orang habis mandi memang sudah di kamar mandi, kebetulan di luaran nggak ada keran untuk wudhu. Ya. Hukum wudhu baik laki-laki maupun perempuan dengan telanjang itu makruh, tapi wudhunya sah. Makruh tapi sah tapi makruh. Ya, cara bacanya gitu. Kalau di fikih kan sering sah tapi haram, sah tapi makruh. Nah, salah satu sah yang tapi makruh adalah wudhu dengan telanjang bulat. Tapi rumusnya kan udah tahu tadi. Kalau jenengan wudhu mandi besar, begitu mau selesai, nggak usah nyentuh revolvernya, kan nggak usah pakai wudhu. Udah langsung keluar aja, sudah otomatis ya. Gitu ya Pak Dokter, mudah-mudahan terjawab. Ya. Ada lagi Pak Sani? Mungkin kalau ada, silakan Tafadhol yang di sini. Monggo. Saya melanjutkan pertanyaan dari Pak Sani, nggih. Dari rukun wudhu kan ada 6. Nggih. Yang terakhir itu tertib. Tertib. Dan bagaimana kalau bersamaan seperti kita nyebur gitu, nanti langsung nyebur gitu, kali gitu, apa itu termasuk wudhu juga? Ya, baik. Ini pertanyaan bagus. Jadi nanti terkait dengan kapan mandi wajib yang sekaligus itu dianggap menghilangkan hadas kecil, ini saya tafsir. Ini kita belum bab mandi ya Pak ya. Tapi ini pertanyaannya Pak Miftah ini saya ngerinya di sini nih. Jadi belum disampaikan sudah ditanyakan. Itu ngeri saya kalau ngaji di sini nih. Ngeri banget. Jadi seakan-akan udah bisa membaca berkali-kali, puluhan kali saya di sini ditanya untuk materi yang akan saya sampaikan di bulan depan itu sudah luar biasa nih. Oke, baik. Jadi kalau ada orang wudhu misalnya kita ceritanya lagi camping gitu loh ya. Malam mimpi terus langsung mandi ke sungai jebur mentas. Apakah itu langsung bisa menghilangkan dua hadas sekaligus? Itu pertanyaannya beliau itu. Nah, kalau pendapat yang pertama bahwa kalau seandainya mandi besar itu sesuai dengan aturan mandi besar itu niat terus membasuh ke seluruh tubuh kan itu kan tertib. Jadi waktu sebelum jebur ke kali, ini misalnya di kali ini ceritanya, itu kita sudah niat. Begitu jebur plus itu udah otomatis tertib tuh, niat terus membasahi tubuh terus mentas. Teori pertamanya sebenarnya hadas besar, menghilangkan hadas besar itu otomatis hadas kecil. Ini teori yang pertama dipakai. Berarti kalau ada orang mandi besar terus seluruh ya bilangnya. Seluruh dikali terus mentas, langsung ambil sarung, pakai anduk terus langsung sholat, dia nggak perlu wudhu lagi. Ini pendapat yang pertama. Pendapat yang kedua, karena wudhu itu ada urutan tertibnya, maka begitu habis mandi dia wudhu nurut tertibnya wudhu. Dan ini punyanya Syafi'i. Jadi kejawab ya Pak. Jadi kalau misalnya, mohon maaf, ini ceritanya kita semua ini punya rumah, punya kolam renang. Kamar kita ada di atas, terus kolam renang ada di bawah. Makanya saran saya buatin itu prosotan kayak di Ancol itu, muter. Set, langsung jebur ke kolam. Jadi misalnya junub, si Mas udah adzan, kedengaran adzan subuh langsung nawaitul husna li rabbil alamin. Jebur, mentas sudah selesai mandinya. Nah, ya, saya doakan punya rumah gitu terus ada kolam renang ya. Ya kayak itu solusinya. Nah, yang jadi soal tadi pertanyaan Pak Miftah, perlu wudhu lagi enggak? Karena teorinya pertama adalah sebenarnya menghilangkan hadas besar itu otomatis hadas kecil itu terangkat. Selama waktu selesai mandi besar tidak pegang revolvernya, maka dia otomatis nggak perlu wudhu. Tapi di Syafi'i karena ada aturan tertib, maka dia habis jebur gitu, mentas pakai sarung, wudhu di pinggir kolam renang, krocok-krocok wudhu terus berangkat ke masjid. Ya tetap pakai baju dulu, jangan ke masjid langsung begitu pakai anduk ya jangan. Kira-kira gitu lah ya. Ya terjawab ya Pak Miftah ya. Oke, lanjut. Ini enaknya. Silakan. Menarik ini, monggo. Kalau ada pertanyaan boleh. Piringnya sudah dikeluarin, berarti ada makan ini. Ya alhamdulillah. Untung nggak puasa. Kata Mas Sohib. Ya karena tahu apa namanya, besok aja dimulai lagi. Awal Recep gini kan banyakin puasa, cuman kadang-kadang ngaji di Al Barkah ya enggak lah, ngopi dulu lah. Ayo silakan kalau ada. Tafadhol Mas Soni Rifai. Ini masalah tadi
sampai siku, nggih. Nggih. Saya juga masih banyak memperlihatkan dari atas. Iya. Dari atas, dari sini, Iya. bawah. Iya. Bukan sampai siku. Iya. Sama yang kaki juga diguyur dari atas. Dari atas. Iya. Masih banyak saya melihat. Iya, iya. Iya. Terus sah atau gimana? Oke, baik. Iya. Baik. Ini nanti tabelnya ada yang lucu lagi. Ini kan tabelnya cuman berapa? Dikit ya. Cuman ada 10 ya. Nanti ada rinciannya di bab siku, ada rinciannya. Ini saya tunjukkan aja. Bahwa yang dimaksud basuh atau wudhu itu sebenarnya dari ujung sini ke bawah. Harapannya sederhana, bahwa air itu ngalir dari atas ke bawah. Kenapa para ulama dan juga ini ada dasarnya hadis. Rasulullah itu kalau basuh dari atas ke bawah. Jadi misalnya ini keran di sini ya. Jadi bapak itu basuhnya dari atas turunin ke bawah begini. Umumnya orang itu wudhu itu dari sini, kerannya di sini, betul ya? Krocok-krocok dari sini. Mana yang sah? Sebenarnya secara teori asal ini bahasa sah. Tapi yang dimaksud dengan supaya tadi potensi sikut kena semua memang paling enak dari atas. Nah khusus kaki, makanya Maliki kenapa harus digosok? Karena ada kulit orang-orang itu kalau kena air belum langsung basah. Kulit kering itu kalau bapak kulit kering disiram air, kalau nggak digosok belum tentu itu kena air. Orang ini punya ilmu kadal ngengkang lah ya, itu kulitnya nggak gampang basah tuh. Kayak daun lidi, bledes gini ya kering. Oh itu ilmu nggak mampan dibacok ini orang ini ya. Jadi yang benar yang mana? Rumus pertamanya adalah basuh sampai siku. Tapi cara yang ditunjukkan sebagian pendapat ulama adalah dari atas. Dan yang dimaksud 3 itu adalah kanan dulu selesaikan 3, terus baru kiri 3. Jadi kalau dengan misalnya kerannya ini dari atas, jadi 3 dulu, 1, 2, 3, baru yang kiri 1, 2. Ini kan ngocor dari sini ceritanya 3. Kalau yang kebetulan kerannya agak pendek, di sini kerannya agak tinggi nih, ini bisa nih, ya. Ini saya terima kasih, salut sama arsiteknya ini. Ini kerannya agak tinggi. Ada masjid yang kerannya agak di bawah. Agak repot kalau kita pakai teorinya Pak Sony tadi dari bawah. Berarti dari sini kerannya di sini. Maka pas di sini selesaikan dulu kanan 3 kali, kiri 3 kali. Saya sampaikan ya. Jadi selesaikan dulu yang kanan 3. Terus baru yang kiri 3. Bukan kayak orang senam, kanan, kiri, kanan. Bukan loh ya. Ada orang wudhu gini nggak? Kanan kiri tapi dihitung 3. Bukan. Di hadis di Sunan Abu Dawud, Nabi pernah mendemonstrasikan wudhu di depan Utsman. Utsman bilang Nabi itu kalau membasuh tangan kanan dulu 3 kali, kiri dulu, baru kiri 3 kali. Bukan kanan kiri, itu kayak orang senam. Sebenarnya zaman dulu seri D itu, masih ingat ya, seri D Pak Ali itu memimpin di depan biasanya pakai kaos SD mana gitu kan, pakai celana pendek, kadang-kadang nggak pakai sepatu, ya itu bukan. Jadi kalau misalnya diguyur dari atas itu potensinya ini kena semua. Tapi kalau bapak ngocornya karena kerannya agak pendek, berarti ngocornya dari benar-benar dari ujung sini, boleh. Karena targetnya adalah basah sampai marofik. Tata caranya pertama ulama nunjukkan dari atas begini, yang kedua potensinya pokoknya targetnya semuanya kena. Nah khusus untuk kaki mazhab Maliki harus digosok karena tadi Pak Sony ada potensi orang yang kulitnya tertentu kalau dikena air gak basah, gak langsung basah ya, betul ya. Saya termasuk kulit saya kayak gitu, makanya saya kalau dari rumah walaupun hujan tadi gak basah sama sekali. Kata Mas Imam, kemungkinan besar karena kulit itu, kemungkinan besar wali. Seret, gak hujan, gak ada. Saya tadi kan gak pakai payung tuh, gak ada bahasa sama sekali. Nah, itu. Padahal gak pakai jas hujan. Ini saksinya. Nah itu ada ilmunya tuh ngelewatin hujan kan begini itu. Set. Clear ya Pak Sony? Ya, oke lanjut. Silakan. Ada lagi? Tafadhol. Kalau cukup, baik ya. Jadi mohon izin Pak Sony nanti. Ini nanti kita hold dulu ya, nanti kita masuk bab mau puasa, tapi ini kita bahas sambil jalan ya, nggak apa-apa. Yang penting materi sudah saya kirimkan ke Bapak Ibu. Maksud saya sederhana kok. Materi itu menyelamatkan saya dari ngomong ngalor ngidul sebenarnya.
Materi itu menyelamatkan saya dari ngomong ngalor ngidul dan semuanya terkontrol menurut makalah ya. Mudah-mudahan bagi jemaah yang di Facebook yang memerlukan makalah boleh hubungi pemilik Facebook ini Pak Sony. Saya nyebutnya Sony Al Barkah. Di handphone satunya Sony Kusenkayu.com ya. Kusenkayu sonykusenkayu.com. Dan itu masyhur itu kalau Bapak kusen kayu langsung larinya ke Pak Sony karena beliau pembuat kusen kayu tidak hanya dari kayu tapi juga besi ya, kayu besi. Enggak tahu untuk rumah. Baik, kita doa ya, mudah-mudahan ini keberkahan bulan Rajab. Kita doa semuanya mudah-mudahan sehat walafiat dan ditemukan lagi dengan bulan Ramadan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa balikna Ramadan. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa balikna Ramadan. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa balikna Ramadan. Allahumma yassir wa la tu'assir wa atmim lana bil khair bi rahmatika ya arhamar rahimin ya Fattah ya Razzaq ya Fattah ya Razzaq ya muhawilal ahwal hawil halana ila ahsanil hal. Hasbunallahu wa ni'mal wakil la haula wa la quwwata illa billah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu alaihi sayyidina Muhammad. Alhamdulillahirabbil alamin. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sudah masuk boleh isyraq, silakan kalau mau sholat isyraq.